Sekarang zamannya fitnah. Kita ini umat Islam dibenturkan satu dengan yang lainnya. Ormas Islam dengan ormas Islam dibenturkan. Betul. Islam dengan Islam dibenturkan. Habib dengan Habib dibenturkan. Kiai dengan Kiai dibenturkan. Ini zaman fitnah. Makanya kita jangan sampai ngebelain yang salah itu aja. Makanya kita punya otak. Ini kita punya otak, pakai. Jangan kita nggak pakai. Kalau ada ulama demen sama pemerintah, berarti itu ulama nggak bener. Tapi kita juga nggak boleh menghina mereka, mencaci mereka. Tapi kita jangan sampai seperti itu, gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau orang sudah dekat sama penguasa, udah ujung-ujungnya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ujung-ujungnya nggak ada amar ma'ruf nahi. Tapi kalau ada hajat penting ya silakan. Kalau ada hajat penting misalnya gitu ya nggak apa-apa. Ya kayak orang sholat aja nggak bisa berdiri, boleh duduk gitu loh. Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah dulu pernah datang ke Amirul Mukminin, bahkan habis sholat subuh. Orang pada belum bangun, maksudnya belum beraktivitas, beliau udah datang ke kerajaan, sampai bingung itu raja. Tapi beliau itu datang ke kerajaan punya maksud, punya tujuan. Kita flashback ya kepada cerita beliau. Jadi rupanya beliau itu Imam Abu Hanifah punya punya tetangga yang suka bikin onar. Ini tetangganya ini iskap ya, tukang sepatu. Kalau pulang habis dagang, dia ini selalu nyanyi-nyanyi. Ya, makan-makan sambil masak itu nyanyi-nyanyi. Ya nggak tahu lagu apa kali ya. Yang jelas bukan lagu India gitu ya. Masa orang Arab nyanyi lagu India gitu ya. Ya nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Ini Abu Hanifah terganggu sebenarnya. Cuma beliau sabar. Ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak marah. Sampai satu malam beliau nggak dapat suara ini. Tetangganya ini kemana? Ini tetangga saya yang biasa nyanyi-nyanyi begitu, yang biasa mengganggu saya, tapi dia tidak marah, beliau tidak marah. Beliau nanya ke satu tetangganya yang lain, rupanya dikasih tahu kalau si fulan ini nih yang suka nyanyi, yang gangguin Imam Abu Hanifah, akhadahul asas, ditangkap sama polisi begitu ya bahasa kitanya, ditangkap sama petugas malam karena telah buat onar mengganggu orang. Kalau kita digituin gitu, ada orang jahat sama kita, jalan sama kita gitu ya, ditangkap polisi gimana itu? Alhamdulillah, syukur kualah sama gua loh. Betul. Ya, dasar mana kan begitu ya. Tapi beliau Imam Abu Hanifah tidak. Bahkan beliau datang ke kerajaan. Habis sholat subuh langsung datang ke kerajaan sendiri. Dengan kendaraan beliau pacu sendiri kendaraan beliau. Bayangkan, ini ulama besar. Ketika raja ditemui oleh petugas yang jaga pintu, kalau di situ ada Imam Abu Hanifah datang, senang raja. Ini orang diundang ke istana kagak mau. Imam Abu Hanifah kalau diundang kagak mau. Ini ulama yang baik. Diundang nggak mau, nggak pernah mau. Kok tiba-tiba mau? Sampai itu raja menjulurkan permadani ya, menyambut dengan sambutan yang luar biasa, memberikan makanan yang enak-enak buat Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena nggak sering nih didatengin sama ulama besar seperti Al-Imam Abu Hanifah. Ketika datang dijamu sama raja, ditanya sama raja, emang ada apa? Ma hajatukum, hajatnya apa? Datang ke kerajaan habis sholat subuh. Apa kata beliau? Wahai raja, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya tetangga tukang sepatu, katanya ditangkap ya sama polisi Anda. Saya datang ke sini, saya minta kepada antum wahai Amirul Mukminin untuk melepaskan tetangga saya tersebut. Akhirnya kata raja, ya sudah saya lepaskan. Nah, karena yang minta ulama besar dilepaskan. Bahkan orang yang ditangkap pada malam hari itu dilepaskan juga sama Amirul
mukminin. Sehingga ketika melihat itu tukang sepatu yang melepaskan, yang meminta untuk dilepaskan adalah Imam Abu Hanifah, dipeluk sama beliau sampai orang tersebut taubat dan menjadi orang yang saleh. Jadi ini beliau datang ke kerajaan ada hajat gitu lah. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat, datang ke kerajaan, apalagi sering datang ke istana, nah, tanda tanya itu. Ini ulama apa ulama-ulamaan gitu. Ulama apa ulama. Makanya hati-hati ya. Inilah akhir zaman penuh fitnah.